terima kasih uang yang mengalir seperti udara yang selalu aku hirup. Kemudian untuk orang-orang yang aku cintai. Kemudian aku sending love teh. Terima kasih untuk orang-orang yang mau ada acara wedding, mau ada acara khitanan, semua acara memakai aku untuk MC-nya, memakai untuk aku untuk paket musiknya gitu teh. Alhamdulillah kemarin itu jeder baru hari ke-8 sehari 6 job datang. Kunci dari kelancaran segalanya itu yang tadi Mbak Yema bilang, sadar, nafas, syukur, sending Ya, love gitu. Kalau ada ya, sesuatu ya udah quantum gaming aja. Kalau ada sesuatu yang enak lepasin aja. Jadi memang kunci dari segalanya. Kalau kita bingung ya udah rilis aja, ya lepasin aja lah sama semesta yang bingung-bingungnya. Kalau kita rasa ya iya, udah rasanya lepasin aja gitu. Itu sebenarnya iya, iya. enak loh Amanda, kalau kita ada yang bingung resah lepasin. Bu Yema. Emang Ibu Yema dihidupin dulu mikrofonnya. Oke. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yema ini keren banget nih, Ta. Ini ibu dari 5 anaknya. 5 terus iya single parent gimana? Ibu langsung cerita aja sebelum mengikuti kelas gimana, terus setelahnya kelas teteh yang dirasakan apa Uh-uh. seperti yang ibu ceritakan ke aku. Oke, silakan. Iya, kedengeran ya teh? beneran sayang. Kedengeran ya. Alhamdulillah. Jadi terharu aku Hello. bisa ngobrol sama teteh gitu ya. Tadinya aku pengen ditelepon teteh, tapi mungkin enggak ya Allah kasih aku langsung ngobrol kali ya sama teteh gitu ya. Alhamdulillah. Aku yang merasa 13 tahun ditinggal suamiku merasa terpukul banget waktu anakku dikeluarkan dari sekolah teh. Kemarin kan yang hari Rabu itu ya aku benar-benar terpukul. Aku sudah rilis, aku sudah apa namanya kuantum jam, tapi kata teteh tolong dirimu sendiri gitu. Bener aku masih ribet di dalamnya gitu ya. Tapi begitu banyak kebaikan Allah sebenarnya kalau kalau aku inget-inget gitu teh, aku udah cerita ke Kak Manda bagaimana 2018 aku nge-grab motor, sedangkan aku kan orangnya kecil teh, 150 nggak nyampe aku tingginya gitu. Udah kecil pendek gitu, jadi kebaikan Allah itu pada saat aku nge-grab itu selalu orang boncengin aku loh teh. Tuh, terus sampai akhirnya aku pagi-pagi habis subuh aku berangkat nge-grab ngetem ya. Dalam hati aku minta sambil bersolawat aku bilang sama Allah, ya Allah bagi rezekinya terima kasih ya Allah aku bisa DP mobil gitu. Dikasih teh DP mobil itu harga 5 juta DP-nya gitu, terus dengan terjangkau banget sebulan aku bayarnya 2,8 gitu. Itu itu ya sesuatu banget gitu yang tadinya nggak mungkin bagiku, tapi itu ternyata memang bisa gitu. Terus akhirnya alhamdulillah mobil itu sekarang udah jadi milik Yema gitu. Terus waktu berjalan lagi, sebenarnya kegiatan Yema kan waktu suami meninggal itu nggak ada kerjaan, memang karena posisinya kan uh, masih punya balita 2, yang nomor 5 itu 8 bulan, terus yang nomor 4 3,5 tahun, yang ketiga uh, udah nggak ada anak Yema, kemudian yang kedua 5 SD, yang nomor 1 itu kelas 1 SMP teh gitu. Jadi saat melihat mereka waktu itu kan aku nggak punya kerjaan, suamiku musisi, jadi waktu beliau meninggal ya tentunya tidak ada uang pensiun gitu ya, tapi 3 bulan aku berkecamuk membela, menahan, membangkitkan semangat diri aku sendiri bahwa ini nyata gitu. Aku nangis sampai jungkir balik pun ayah nggak bakal balik gitu. Dan saya melihat anak-anak itu, saya tahan tangis teh. Saya benar-benar nahan nangis di depan mereka, nggak ada air mata. Allah kasih kita seperti ini sayang karena Allah melihat kita mampu. Saya bilang gitu. Tapi hati ini teh, ya Allah teh,
nggak bisa diungkapkan. Melihat 4 anak yang paling kecil dia baru bisa bilang ayah ayah itu, dan ternyata Allah lebih sayang sama ayah mereka gitu. Berjalannya waktu teh, alhamdulillah, apa aja saya lakonin, yang penting saya dapat duit, saya bisa membesarkan anak-anak gitu. Kemudian saya balik lagi teh, tadinya saya kegiatan saya banyak banget gitu ya, sampai lupa apa aja saya kerjain. Saya bilang sama teman-teman, yang penting modalnya 1 M, saya bilang. 1 M katanya, iya, bukan miliar, bukan ember, mulut, saya bilang kan. Asal itu modal mulut saya jalan. Iya teh, teman-teman suruh jualin saya apa, saya jualin gitu, yang penting dapat duit gitu. Terus alhamdulillahnya teh, kemudian eh, akhirnya saya isi hari-hari itu teh dengan, kalau pas setelah gitu saya buka YouTube-nya itu yang bisa membangun semangat saya, dengerin pengajian yang waktu itu saya tandu banget sama Ustadz Yusuf Mansur ya, mendawamkan sholawat itu sama kayak Teteh. Saya sehari minimal 10.000, kalau lagi nggak ada kegiatan saya bisa 25.000, itu benar-benar sholawatan tok gitu saya. Terus alhamdulillah saya agak tenang, tapi sebenarnya setelah dengan berjalan waktu lagi, eh, anak-anak sudah makin besar, saya makin banyak waktu, alhamdulillah gitu teh. Kemudian ada dikasih hadiah lagi sama Allah ya, nenek uyut saya di kampung sakit, jadi saya harus kirim anak saya yang cewek ke Pati. Kemudian akhirnya 2 adiknya dibawa ke Pati gitu, sedangkan anak saya yang satu kuliah di Jogja gitu kan. Jadi akhirnya dapur saya terbelah 3 teh. Saya di Jakarta, anak saya yang 3 di Pati, berikut mengurus nenek uyutnya, yang satu lagi di Jogja gitu. Itu kalau dihitung teh nggak bakal cukup penghasilan saya. Saya dari entertain, saya dari nge-grab gitu ya, itu nggak cukup. Saya nggak mau menghitung itu. Saya bilang sama 2 anak saya yang besar, kalau butuh uang nanti kakak bilang dulu ya, jauh hari ya, 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan. Kenapa bunda, katanya. Ya karena kan bunda harus laporan. Laporan sama siapa? Sama yang punya duit, saya bilang. Sama juraganya duit, sama Allah, saya bilang. Kita satukan niat kita ya nak gitu. Dalam tahajud kita minta Allah kabulkan apa yang kalian minta, saya bilang. Jadi doa kita selalu sama dengan doa anak saya yang besar gitu. Terus alhamdulillahnya Allah kasih saya bidadari. Anak saya yang cewek itu teh, itu luar biasa. Dia rela sekolah sampai homeschooling hanya untuk membantu ibunya. Dia asuh 2 adiknya itu teh gitu. Saya yang bekerja, dia asuh 2 adiknya, abangnya kuliah gitu. Alhamdulillah dengan segala kebaikan Allah, sekarang yang 2 orang ini, satu udah SMP, satu paling kecil udah SD kelas 6, yang paling besar udah sekolah. Kemudian yang cewek ini teh luar biasa, dahsyat banget teh, itu ilmu langit. Alhamdulillah dia dapat beasiswa, dia kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Dia sekarang ketua HMJ. Pokoknya itu luar biasa, alhamdulillah sekarang dia menikmati kebahagiaan. Ditambah lagi saya ketemu sama Ngaji Roso teh, itu di pertengahan 2024 ya, beberapa tutorial saya ikut, diantaranya saya ikut, tapi saya masih bingung gitu teh. Kemudian pas ketemu Teh Febi ini, pas pagi-pagi saya pulang, ya ada satu lagi cerita teh. Saya itu karena kan rumahnya jauh ya, dari Jakarta kan jauh, jadi di mana job, karena saya waktu itu sendiri, anak-anak masih di kampung itu, kalau malam saya kemalaman, saya suka tidur di mobil, di pom bensin gitu, atau di McD, atau di Alfa 24 jam. Itu sudah biasa teh gitu. Jadi saya tidur di sana, nanti pagi saya jadwal di mana, saya meluncur ke tempat jadwal gitu. Itu sudah biasa. Terus alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita udah kumpul lagi di sini gitu, karena nenek uyut meninggal kan, anak-anak saya baru kumpul sama anak-anak ini baru jalan tahun kedua teh itu. Tadinya kita berpisah gitu, ditambah lagi alhamdulillah banget dengan ilmu dari Teh Febi. Saya belajar quantum jam, saya belajar sending love gitu. Kemudian kejadian
yang luar biasa itu di tanggal 2 kemarin teh, waktu itu Yema kan jadi MC untuk acara panggih pengantin. Itu dari awal sudah mau berangkat itu ada aja kayaknya ada ketahan-tahan gitu. Saya nolong tetangga dulu. Setelah saya nolong tetangga, saya berangkat. Itu macetnya, Masya Allah itu macet, tapi saya masih tenang aja gitu. Kata Teteh, kita tenang aja dalam kondisi apapun, bersyukur. Saya tetap terima kasih ya Allah, terima kasih alam semesta gitu. Sudah itu aja, sambil tersenyum, sampai di sampai sampai di lokasi teh jam 3 sore, padahal saat acara dimulai itu sebenarnya kan 3:30 teh. Saya belum siapin ubur rampenya, saya belum dandan gitu kan. Kita satu tim kan berempat itu udah gerusa-gerusu, udah saling menyalahkan gitu. Saya senyum-senyum aja, masih saya sambil siap-siapkan gitu. Nggak lama teh, itu hujannya datang gede banget teh. Ya Allah, saya kaget banget. Tapi saya juga tersenyum juga. Ya Allah, kok begini cara? Jadi saya ditolong teh di situ. Tapi saya kuantum jam lagi, ya Allah. Tapi kan kesian juga ya Teh, karena kan acara belum dimulai gitu. Jadi saya sambil menyiapkan semuanya itu, saya sambil dandan, saya sambil kuantum jam. Ya Allah, terima kasih. Hujannya sudah reda, cuacanya kembali cerah. Acara panggil pengantin dilaksanakan dengan lancar, acara resepsi dilaksanakan dengan lancar gitu Teh. Saya sambil aja senyum-senyum aja gitu sambil saya iniin, sambil hujan masih deras itu Teh. Alhamdulillah pas semua sudah selesai, Yema udah dandan, itu jam 4 persis itu hujan berhenti. Kemudian kita briefing, kita acara sampai jam 5 selesai acara, 5:15 selesai acara, hujan rintik-rintik datang lagi, jam 7 pas acara resepsi berhenti Teh. Hujannya berhenti sampai selesai acara resepsi. Itu luar biasa kuantum jam. Seperti kata Teteh, kita santai aja. Memang iya dengan santai, nggak ada yang kayak kita berdoa benar-benar gitu, enggak, santai, dengan santai, saya juga dengan santai gitu. Dan alhamdulillah Teh, setelah itu sebelumnya setiap mau tidur, setelah bangun tidur itu saya selalu rilis gitu, saya minta sama Allah, berdoa, sadar nafas syukur, kemudian terima kasih atas kesehatan yang kau berikan dari hari ke hari, aku semakin sehat. Terima kasih uang yang mengalir seperti udara yang selalu aku hirup. Kemudian untuk orang-orang yang aku cintai. Kemudian aku sending love Teh. Terima kasih untuk orang-orang yang mau ada acara wedding, mau ada acara khitanan, semua acara memakai aku untuk MC-nya, memakai untuk aku untuk paket musiknya gitu Teh. Alhamdulillah kemarin itu jeder, baru hari ke-8 sehari 6 job datang, yang waktu itu Yema WA ke Teteh itu, dan terus mengalir Teh, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Kemudian teman-teman itu banyak yang datang ke Yema gitu, pada nanya. Alhamdulillah, saya ajarin aja sesuai yang saya lakukan gitu. Saya ajarin mereka sending love, saya ajarin mereka sadar nafas syukur dulu, sadar nafas syukur. Terus saya belajar, saya dengerin terus yang video-video Teteh itu. Pokoknya setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu gak pernah saya nggak dengerin yang namanya Teh Febi ngaji Roso. Setiap saat itu, jadi anak-anak juga sampai hafal gitu. Kalau misalnya saya lagi sampai masak, beres-beres, semuanya saya dengerin Teteh gitu. Kalau stop aja tuh, kalau pas pas kerja aja Teh, terus pas sholat aja itu tuh, baru berhenti. Begitu Teh, dahsyatnya Bandung Revolution. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Ibu Yema. Oke, Teteh Ya, langsung aja ya dikomentarin. Ini keren banget Ya ceritanya. Allah, Mbak Yema, amazing you. Aku salut Eh, banget kamu. iya loh Teh, ada satu lagi yang bikin kenapa Bandung Revolution ini lain dari yang lain gitu ya. Karena Yema juga dulu sempat ini Teh, puasa Daud itu juga ya 4 tahun dulu.
terus mendawamkan sholawat bahkan sampai saat ini karena sudah terbiasa. Jadi setiap hembus nafas itu pasti Shallallahu ala Muhammad itu nggak terhenti gitu ya teh, kita sudah terbiasa itu gitu. Nah tapi saya masih ragu-ragu, selalu nongol ragu-ragunya tuh nongol gitu teh. Nah selalu ingat lagi kata teteh, hai hatiku jangan kepo ya gitu, saya bilang jangan kepo ya, jadi sudah lepaskan. Terus datang lagi otak ini kan selalu mikir yang jelek-jelek, kayak otakku nggak boleh kepo, sudah lepaskan. Itu resepnya teh. Kemudian aku ingat, oh ya kosong 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 ya, oh ya ya teteh ini kayak itu ya zero angel ya, aku bilang gitu. Makasih teteh, makasih. Kalau kata Mas Hendra, peri kekosongan, Bu. Teh Feby, Iya, kalau kata Mas Hendra, peri kekosongan. iya, makanya kata-kata Yema itu zero angel itu. Iya, Iya, Teh. Ya, monggo, Teh. Monggo. Silakan, Teh. Kasih tanggapan, Teh. Masya Allah, aku banyak belajar dari Mbak Yema. It's amazing you, Mbak Yema dengan 4 anak gitu ya. Tapi itu udah punya kuncinya sih. Kunci dari kelancaran segalanya itu yang tadi Mbak Yema bilang. Sadar, nafas, syukur, standing iya, love gitu. Kalau ada iya, sesuatu yang udah quantum dreaming aja. Kalau ada sesuatu yang enak lepasin aja. Jadi memang kunci dari segalanya. Kalau kita bingung, ya udah rilis aja, ya lepasin aja lah sama semesta yang bingung-bingungnya. Kalau kita rasa iya, ya udah rasanya lepasin aja gitu. Itu sebenarnya iya, iya, enak loh Amanda. Kalau kita ada yang bingung, resah, lepasin. Lepasin itu maksudnya gimana sih? Totally surrender. Bahwa kita sadar bahwa yang mengatur itu ada kecerdasan yang lebih tinggi, ada kecerdasan semesta yang maha pinter, maha hebat gitu ngaturin segalanya. Jadi kalau ada keresahan, kebingungan, kecemasan, semuanya udah dibawa, dilepas aja udah. Tapi sebelum dilepas, rasakan penuh dulu, terima dulu sensasi itu apa adanya, baru izinkan mengalir, izinkan dilepas. Dilepas artinya kita memberikan kuasa hasil ini kepada yang maha pintar, maha tahu jalannya, maha luar biasa mengatur kehidupan kita gitu. Jadi memang kuncinya betul kayak gitu. Kalau pikiran mumet, nah rasa mumetnya nyaman apa enggak? Nggak nyaman. Kalau nggak nyaman duduk sebentar. Izinkan terima, izinkan dialirkan, izinkan dilepas. Udah daily rutinnya akan seperti itu aja Manda. Lifestyle seperti itu gitu. Itu udah keren. Oh iya. Oh, keren banget, Ibu Yama. Ini MC kan? Nanti siapa tahu bisa direkomend ini ya, Teh ya, di acara kita reuni besok ya. Backup Bisa jadi backup MC ya. Iya. Nanti kamu Teh, nanti diagendain ya, nanti Manda Japri dulu deh. Ya. Makasih ya Bu Yema ceritanya ya, karena sudah sore Iya. langsung kita lanjut. Terima kasih banyak Ibu. Iya, ceritanya terima sangat kasih Teteh, terima kasih menginspirasi. Mas Hendra, Kak Manda, semuanya Iya. teman-teman. Bandar Solution, thank you. Iya, terima kasih. Pak Budi sabar dulu ya Bapak yang penutupnya nanti.